itu adalah berkaitan dengan postingan ex Jampitsus, ya. Maka kalau kami menarik benang merahnya dalam persoalan ini adalah ada apa gitu, seolah-olah ada tekanan dari pihak luar yang mengintervensi gitu. Mengintervensi artinya gini, tiba-tiba terhadap satu postingan Nikita Mirzani, lalu ada yang merasa terganggu dengan postingan itu, kemudian mengintervensi pihak lapas. Selamat sore. Pertama begini ya, saya baru-baru juga dapat informasi soal itu, tapi persoalannya karena ada postingan dari Nikita juga ya, yang kemudian itu beredar di mana-mana bahwa ada tindakan yang diduga mengintimidasi dari Nikita sendiri atau klien kami. Nah, merespon berita tersebut atau informasi tersebut, yang perlu kita sampaikan bahwa pertama, kalau kita lihat keterangan dari pihak Kanwil ya, karena saya itu udah dengar di video di YouTube bahwa ini berawal dari kicauan Nikita Mirzani yang ada di Instagram mengenai postingan terhadap ex Jampitsus, ya kan? Nah, berarti poinnya adalah ini yang dipersoalkan adalah mengenai tindakan atau postingan terhadap ex Jampitsus. Itu dulu ya. Nah, maka kalau dengan kalimat seperti itu, menjadi pertanyaannya ada apa dengan postingan yang itu dibuat oleh admin ya, yang dibuat oleh admin. Maka pertanyaannya apa makna dari postingan itu sehingga kemudian tim dari Kanwil buru-buru membentuk tim pemeriksa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami sampaikan juga ya, bahwa klien kami Nikita Mirzani ini perlu diketahui selama ini kan dalam menjalankan proses hukum selalu bersikap baik, sopan gitu. Nah, setiap ada urusan apa-apa beliau juga selalu mau berkontribusi terhadap urusan-urusan yang ada di rutan, termasuk kemarin Nikita juga diminta menjadi duta Wartel Suspas gitu ya. Nah, ini yang kemudian menurut kami adalah ada something wrong, ada sesuatu yang salah lah di dalam hal ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena tindakan yang dilakukan oleh pihak Kanwil yang memeriksa, tiba-tiba membentuk tim lalu kemudian memeriksa Nikita di malam hari di jam-jam yang tidak wajar. Ini kan postingannya malam tuh ya, yang melakukan pemeriksaan di jam-jam yang tidak wajar. Itu sebenarnya terkesan ada sesuatu yang tidak atau yang tidak wajar gitu ya. Nah, maka menciptakan presiden buruk ya, terkesan tebang pilih atau ada tindakan intimidatif di dalam pemeriksaan itu. Nah, terlebih lagi yang diperiksa itu cuman satu kamar. Kalau alasannya adalah sesuai dengan SOP, maka biasanya yang kami ketahui kalau nggak satu blok ada beberapa kamar. Biasanya begitu. Misalnya dari pihak Kanwil, mendapat pengaduan atau mendapat laporan dari masyarakat misalnya bahwa ini ada penggunaan handphone dan lain sebagainya. Misalnya ya. Nah, lalu di dalam situ kemudian diperiksa nih, satu blok ini diperiksa semua, biasanya begitu, atau beberapa kamar yang diduga ada penggunaan handphone yang dimasukkan secara ilegal di situ. Nah, tapi kalau kita baca dari statement atau kita lihat dari statement pihak Kanwil, itu adalah berkaitan dengan postingan ex Jampitsus ya. Maka kalau kami menarik benang merahnya dalam persoalan ini adalah ada apa gitu, seolah-olah ada tekanan dari pihak luar yang mengintervensi gitu. Mengintervensi artinya gini, tiba-tiba terhadap satu postingan Nikita Mirzani,
Lalu ada yang merasa terganggu dengan postingan itu, kemudian mengintervensi pihak lapas, gitu ya. Nah dari situ, kalau kita lihat alur skema permasalahannya, dugaan kami ada intervensi dari orang-orang yang tidak suka dengan postingan itu, gitu. Nah siapa orangnya kami juga tidak tahu, gitu. Karena apa? Ini cuman berkaitan dengan postingan ex Jampitsus. Nah, dari sekian banyak postingan yang dilakukan oleh admin di Instagram kita, kenapa? Pertanyaannya itu ya, kenapa cuman persoalan postingan ex Jampitsus yang dipermasalahkan, lalu tiba-tiba buru-buru membentuk tim melakukan pemeriksaan kepada Nikita, dan itu dilakukan pada malam hari yang tadi kami bilang di jam-jam yang tidak wajar, yang terkesan itu tebang pilih dan intimidatif, seperti itu. Oke, Bang, kita berurutan dulu ya, Bang. Sebegitu menakutkannya kah cuitan Niki sehingga ditakuti lah, itu kan yang pertama. Yang kedua, di situ kan ada kalimat, di tulisan itu ada kalimat suruhan atau bawa-bawa nama istana lah, Bang. Oke. Yang abang tahu nih, semenakutkan itu kah, Bang? Ya pertama begini, siapa yang takut dan siapa yang menakuti, gitu kan intinya, harusnya begitu kan. Nah misalnya admin dari Instagram itu kemudian memposting soal ex Jampitsus, gitu kan. Nah pertanyaannya siapa yang takut, gitu. Karena apa? Masyarakat seluruh Indonesia juga sudah memposting itu, ya. Lalu apa yang ditakutkan? Nah kalau dengan bahasa tadi itu ada apa, istana-istana. Nah maka pertanyaan hukum yang seriusnya, istana apa hubungannya dengan postingan Instagram yang muatannya adalah mengenai ex Jampitsus? Kalau itu benar ya, kalau itu benar ada suruhan atau perintah dari istana, ini juga beritanya masih simpang siur, gitu, menurut versi kami. Tapi kalau saya melihat di media yang beredar melalui postingan kita yang di-repost oleh beberapa media, ratusan bahkan ribuan media, itu di situ tertulis memang bahwa ini adalah titipan dari istana atau atensi dari istana. Nah, maka kami bertanya, kepentingan istana itu apa, gitu. Kalau memang ya, ini ya, kalau memang betul itu adalah titipan dari istana atau atensi dari istana, maka kepentingannya apa? Satu. Yang kedua, maksud dari tujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap klien kami di jam-jam tengah malam itu apa? Ini jam orang istirahat loh, mau tidur. Ya kalau saya lihat di beritanya itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Kalau saya lihat di beritanya. Nah, maka kalau ini dilakukan terhadap Nikita Mirzani hanya khusus mengenai postingan ex Jampitsus, dan itu juga dilakukan oleh admin, bukan Nikita, ya. Maka kita menarik kesimpulan benang merahnya, ada apa terhadap postingan itu, dan apakah postingan itu berpengaruh terhadap proses hukum terhadap ex Jampitsus itu. Abang, berarti kalau bisa dibilang kayak gini, apa ada kaitannya dengan kejaksaan yang baru saja memvonis Nikita dan kita mengajukan gugatan balik? Nah kalau itu kalau seperti itu saya tidak mau berspekulasi ya, ada kaitannya atau enggak, gitu. Cuma kalau kita tarik dari historis mulai dari PN atau PT, ya bisa-bisa saja dikait-kaitkan soal itu kan. Apalagi kayak kemarin kita baru menyelesaikan PK begitu ya. Nah ini PK, setelah PK baru kemudian ada masalah ex Jampitsus, ya kan. Nah setelah ada masalah ex Jampitsus, masyarakat berbondong-bondong, beramai-ramai memposting inilah itulah soal ex Jampitsus. Lalu Nikita sebagai orang yang memang juga biasa bersuara soal itu, soal ketidakadilan, apalagi ini ya, apalagi ini yang didapati adalah kasus juga TPPU yang sama menimpa Nikita. Makanya kan pada waktu itu Nikita memposting kalau mau bersih-bersih TPPU, bersih-bersih dulu dapurnya, gitu ya, jangan dihantam semua orang, jangan orang dihantam semua masalah TPPU, gitu loh. Nah itu yang menjadi permasalahan, kemudian tiba-tiba dilakukan pemeriksaan terhadap Nikita. Nah apa kaitannya dengan itu ya, wallahu alam, saya juga nggak tahu.
ya. Tapi kalau kita mau tarik benang merahnya bisa dikait-kaitkan ke sana juga gitu. Bang, Oke, kondisi ini kita seperti apa Bang? Kan di intimidasi pada malam hari tuh kalau nggak salah ada 7 atau 10 orang ya datangi kamar Nikita kan. Kondisinya seperti apa Bang? Ya tertekan lah orang, tertekan. Pada saat itu tertekan dia, merasa terintimidasi, merasa apa namanya ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang karena tiba-tiba didatengin pada jam orang mau istirahat ya, lalu didatengin kamarnya, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap dia. Nah, dia bertanya, saya dilakukan pemeriksaan terhadap hal apa gitu. Nah, ternyata dijelaskan bahwa ini berkaitan dengan kicauan Nikita Mirzani mengenai ex Jampitsus gitu. Lah, apa urusannya orang satu ya? Nikita itu bukan postingan Nikita langsung, itu adalah admin ya. Yang kedua, kenapa mempermasalahkan postingan itu gitu? Kalau misalnya dalam konteks ini ada misalnya tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada fitnah, lalu dilakukan pemeriksaan, itu masih bisa kita terima. Tapi kan dia membuat opini, admin itu menyatakan kalau mau bersih-bersih soal TPPU, bersih-bersih dulu dapurnya gitu. Dan kemudian apa yang salah? Kok tiba-tiba dengan postingan itu merasa takut, merasa ada apa gitu. Nah, klien kami tiba-tiba didatengin merasa tertekan segala macam, melakukan tindakan tidak menyenangkan juga gitu. Nah, dalam hal ini juga nih kita sudah berpesan, dia bilang nanti kalau misalnya ke depan seperti apa ya kita bisa mengambil tindakan hukum terhadap hal itu misalnya. Untuk kondisinya masih sekarang sampai sekarang masih tertekan. Saya terakhir dengarnya dari keluarga sudah mulai ini sih, udah enggak. Tapi yang malamnya itu memang parah sih, sampai dia nangis. Jadi nggak bisa menghubungi siapapun ya, kuasa hukum juga nggak bisa ya Bang? Nggak bisa. Kami juga cuma mendapat informasi dari pihak keluarga gitu. Katanya Bang, kalau diintimidasi juga Bang. Siapa? Adik dari Nikita Mirzani benar juga diintimidasi juga nggak sih Bang? Saya nggak dapat info itu, nggak dapat sama sekali. Bang, tapi keterangan dari Kanwil sendiri di Jerman bahwa tidak ada, dia membantah. Itu seperti apa Bang melihatnya? Apakah ada oknum yang justru Kanwil tidak mengetahui hal itu atau Iya. gimana? Dan satu lagi Bang, menyambung Bang, katakan juga tidak membawa surat ya Bang? Ya, jadi kan gini, kalau kita secara SOP prosedural yang pertama, sejauh atau sependek pemahaman dari kami, ya biasanya yang seperti itu satu punya sprint surat perintah untuk melakukan pemeriksaan gitu. Nah, sprint itu biasanya didasarkan pada adanya pengaduan, satu misalnya pengaduan dari institusi itu sendiri, lalu kedua pengaduan dari masyarakat. Misalnya masyarakat menilai, oh terhadap Nikita ternyata Nikita itu di lapas atau di rutan mendapat fasilitas spesial atau bagaimana. Nah, itu biasanya ada pengaduan. Dari pengaduan itu ditindaklanjuti dengan sprint. Biasanya sih lama proseduralnya, biasanya lama, ya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam lah ya gitu. Nah, tapi yang kami lihat itu dalam konteks ini tiba-tiba didatengin. Ya tadi misalnya tidak ada, saya juga nggak tahu ada atau tidak surat-surat itu ya ditujukan, tapi keyakinan kami itu tidak ada gitu. Nah, maka saya bilang kalau tindakan pemeriksaan di malam hari seperti itu, satu tanpa menggunakan SOP, tanpa menggunakan sprint dan lain sebagainya, tanpa ada dasar ya untuk kemudian dasar itu dipakai memeriksa Nikita, maka itu saya bilang tadi adalah tindakan-tindakan intimidatif atau itulah yang dirasakan Nikita. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaan abang tadi, Bang, tapi pihak Kanwil membantah bahwa itu tidak ada gitu. Ini bukan tindakan intimidatif, itu harus, ini tergantung perspektif juga. Misalnya gini, tindakan intimidatif itu tidak harus dengan lu harus begini ya, lu mana, lu mau kemana, lu itu tidak seperti itu. Tapi kenapa dibilang Nikita berkesimpulan bahwa ini adalah tindakan intimidasi? Karena mereka itu datang di jam-jam yang tidak wajar. Ngerti nggak? Maksudnya tidak wajar itu dalam konteks apakah ini jam kerja atau jam operasional atau jam apa gitu. Nah, itu mereka datangnya tiba-tiba gitu. Kan memang
boleh Kanwil datang tiba-tiba itu dan lain sebagainya boleh gitu. Tapi di jam yang sepengetahuan kami itu di jam-jam yang wajar, jam kerja, jam operasional dan lain sebagainya. Nah makanya saya bilang tadi kalau ini ya dilakukan seperti ini, saya masih di batas kewajaran kalau kemudian menilai itu adalah hal yang intimidatif gitu. Begitupun dengan Nikita karena kenapa? Itu seolah-olah tebang pilih aja gitu. Tebang pilihnya ini soal satu postingan, kok di postingan lain enggak gitu. Itu sih sebenarnya. Oke Bang, kalau kan tadi kan ini kan poinnya adalah cuman kamar Niki sendiri ya Bang? Ya. Tidak ada yang lain gitu kan? Nggak ada. Nah, ini kan juga ada intimidasi segala macamnya. Ini kan berkaitan dengan psikis dan kondisi Niki tidak baik-baik saja karena sedang di dalam kan? Di dalam. Abang sebagai kuasa hukumnya akan ada pertimbangan nggak Bang untuk langkah-langkah hukum atau apapun lah Bang? Ya jadi gini, kalau soal langkah hukum itu kan biasanya kan kami sebagai lawyer itu kan tergantung dari klien ya. Kalau klien misalnya menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan atau masuk dalam kategori tadi intimidatif atau penyalahgunaan wewenang ya, biasanya kalau aparat begini penyalahgunaan wewenang, maka itu semua sebenarnya menjadi hak dari Nikita apakah kemudian nanti melakukan upaya hukum atau mengambil langkah-langkah hukum untuk kemudian supaya permasalahan ini bisa tegak lurus gitu. Kami sifatnya lawyer. Kalau misalnya Nikita bilang, "Bang, ini saya tertekan sampai hari ini, saya merasa tidak terima dan lain sebagainya." Terus apa? Tolong ambil langkah hukum yang konkret mengenai hal ini. Ya kami sebagai lawyer tentu dapat kuasa untuk melakukan itu, boleh gitu. Nah intinya semua tergantung dari Nikita sendiri. Nanti sampai saat ini kita belum ada Omongan ke sana ya Bang? Belum ada. Bang, artinya penjelasan atau klarifikasi dari pihak Kanwil, Abang belum merasa puas ya, karena ternyata tidak sinkron dengan apa yang diucapkan oleh Nikita. Nah, Abang ingin artinya agar oknum itu menjelaskan apa, siapa yang suruh terus. Iya kalau mau fair dibuka aja, ya kan kalau mau fair. Ini ada misalnya begini, ini ada laporan masyarakat, ya, lu gunakan Instagram tapi memposting ini laporannya nomor berapa, pengaduannya nomor berapa dari masyarakat gitu, atau ada pengaduan dari lembaga itu sendiri. Kalau mau fair gitu, ya kita juga kan nggak tahu tiba-tiba dia bilang dari pihak Kanwil masalah ini berawal dari kicauan Nikita Mirzani. Ini bahasa dia loh ya, bukan bahasa saya. Berawal dari kicauan Nikita Mirzani yang memposting ex Jampitsus terkait permasalahan hukumnya. Lalu mereka membentuk tim, bahasnya dia nih, membentuk tim. Kemudian dengan tim itu mereka pergi ke rutan di malam hari memeriksa Nikita. Begitu. Nah, kalau dengan kalimatnya dia sendiri berarti faktanya apa? Cuman satu faktanya, yaitu berkaitan dengan postingan ex Jampitsus. Kalau berkaitan dengan ex Jampitsus dipermasalahkan, nah ini kan menjadi tanda tanya besar menurut kita. Kenapa ada apa antara postingan ini dengan hubungannya dengan Jampitsus? Kalau mau tadi dibilang soal postingan segala macam, kan ada banyak itu postingan-postingan ini kita. Kenapa nggak dipermasalahkan? Kenapa nggak sejak awal dibentuk tim untuk memantau Nikita supaya nggak kasih surprise kaget-kagetan begini? Gitu. Berarti harus lebih transparansi ya Bang? Ya kalau mau lebih transparan ya kan, transparansinya di mana bahwa oh gini kita sesuai dengan laporan masyarakat kita menindak tegas gitu terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dan lain sebagainya. Kalau itu kan jelas kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau ini berawal dari kicauan Nikita Mirzani yang kemudian mengomentari postingan Jampitsus gitu. Itu sih sebenarnya. Artinya Nikita sendiri posisi tidak aman Bang sekarang ya Bang ya? Apa? Posisi di Tidak aman dalam dong posisinya rutannya tidak sekarang, aman karena kan berdua Bisa saja sedikit sewaktu-waktu orang dia. bisa datang untuk Ya banyak kemungkinan gitu. Jadi soal aman tidak aman itu kan tinggal nanti orang meresponnya bagaimana. Gitu. Kalau misalnya mereka merasa bahwa itu tidak ada apa-apa ya nggak usah dipermasalahkan lebih lanjut gitu. Tapi kalau misalnya
kalau misalnya diteruskan, ini kita juga bukan orang, ya teman-teman tahu lah kita kayak apa. Dia kalau benar, dia pasti akan berbicara dan melawan gitu. Tapi kalau misalnya dia dalam kapasitas memang betul-betul salah gitu, dia akan mengakui kesalahan dan akan meminta maaf. Itu tipikal dari Nikita orangnya. Bang, ada kejanggalan nggak sih ketika Nikita diangkat menjadi duta pelayanan, tapi totonya di dalam rutan ini mendapat intimidasi gitu? Nah iya, itu kan tadi sudah saya jawab. Padahal di sisi satu ya, dia diangkat menjadi duta Wartel Suspas gitu. Tapi di sisi lain, kemudian dia dilakukan pemeriksaan. Nah, sisi lain ini menyimpan tanda tanya besar gitu loh. Ya kan? Sisi lain ini menyimpan pertanyaan besar. Kenapa kok mau gitu ya, mereka bertindak di luar dari yang menurut kami adalah di luar dari SOP itu tadi atau standar operasionalnya, yang karena malam-malam dilakukan pemeriksaan. Nah, siapa sisi lain ini yang melakukan dugaan kami ada intervensi? Apakah dari pihak yang kita maksud adalah dalam perkara PK ini dan lain sebagainya, apakah itu atau bagaimana? Itu kita juga belum tahu gitu. Karena belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kanwil. Coba nanti teman-teman media tanyakan gitu. Ini kenapa malam-malam datang ke sana ya, mengenai postingan Jampitsus tiba-tiba memeriksa kita. Bang, ada ngeliat arahnya. Ini kan kalau ini kan sudah jelas sekali bahwa satu kamar ada intimidasi, intervensi. Apakah ada kaitan dengan PK? Apakah ada kaitan dengan 4M sendiri, Bang? Karena ini bawa-bawa nama istana, Bang. Ya kalau saya Analisa abang lah. iya, kalau saya sih menganalisanya itu ini berkaitan dengan upaya-upaya PK ya. Setelah kemarin itu ada upaya PK ya, yang seyogianya PK itu kan harusnya karena sudah selesai aman-aman saja kan, ini sebenarnya tidak ada masalah gitu. Tapi setelah PK itu selesai gitu ya, setelah berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung, lalu ada penggiringan opini bahwa seolah-olah Nikita itu melakukan pelanggaran ya di dalam tahanan gitu. Nah, ini nanti bisa menjadi, ini saya nggak tahu nih maksud dari pihak-pihak ini, apakah ini nanti supaya pihak-pihak dari Mahkamah Agung melihat, wah Nikita ternyata setelah ini masih membuat masalah, padahal itu bukan masalah sebenarnya, cuman di framing seolah-olah itu Nikita bermasalah gitu. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada ikut campur tangan dari pihak-pihak tertentu, hal ini tidak akan berimbas kepada yang lain-lain, dan ini adem ayem aja sebenarnya setelah PK kemarin gitu. Berarti memang dengan sengaja, ada unsur kesengajaan ya, Bang? Ya dugaan kami ke sana. Dugaannya seperti itu ya? Dan gitu ada upaya ke sana untuk memframing seolah-olah Nikita ini rusuh terus kerjanya gitulah gitu, sehingga itu nanti dibilang menurut mereka jadi pandangan hakim bahwa ini akan, oh ini nih kita orangnya rusuh nih gitu, padahal bukan konteksnya ke sana ya. Ini kita diam-diam saja setelah PK, kita menunggu hasil, kita berdoa ya, berusaha sudah, kita menunggu hasil, berdoa insya Allah hasilnya bagus, tapi ada framing yang mengarah ke sana seolah-olah nih kita bikin masalah lagi begitu. Untuk PK-nya belum ya, Bang? Untuk putusan dari PK sendiri? Belum ada. Kalau PK kan sudah dikirim kemarin, kalau saya nggak salah di pertengahan bulan Juli. Iya. Berapa lama biasanya, Bang, dari sidang terakhir ke putusan? Kalau di KUHP yang baru sekarang itu waktunya tidak ditentukan, kan ada waktu maksimal. Waktu maksimalnya itu berapa? 200 hari kalau nggak salah. Tapi dalam konteks PK itu sesegera mungkin harus diputus, bahasanya begitu. Sesegera mungkin harus diputus untuk orang supaya mendapatkan keadilan. Mengingat waktu lagi banding di kasasi atau apa ya, Bang, yang cepet banget putusannya itu keluar? Kasasi ya, Bang. Itu kan cepet banget putusannya. Ya, kasasi. Kan itu data yang kami peroleh dari Mahkamah Agung juga. Waktu pendistribusian berkas dari sekretariat ke Majelis Hakim 1 hari setelah itu diputus gitu. Nah, harapan kita ke depan ya PK jangan begini, benar-benar dilihat, benar-benar dipertimbangkan dari segi penerapan hukum, segi alat buktinya, apakah sudah memenuhi syarat sahnya sebuah alat bukti dokumen elektronik, apakah hukumnya sudah diterapkan dengan benar, penggunaan
pasalnya dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu sebenarnya kita harus kami harapkan kepada Mahkamah Agung bisa melihat itu secara komprehensif atau utuh untuk nanti kemudian memutus perkaranya kita di tingkat PK gitu.